Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan. Bagaimana cara bertahan di tengah krisis ya? Harga-harga semakin melambung tinggi. Sebenarnya apa yang terjadi dengan ekonomi negara pada hari ini ya? Mungkin kalian penasaran bagaimana keadaan ekonomi Indonesia ini. Lu bisa lihat data-data ini yang disajikan oleh BPS ya. Kelihatan stabil sekali perekonomian Indonesia. Bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tapi, apakah benar data itu menunjukkan fakta? Mari kita bahas. Di tahun 2024 ini, negara Indonesia sudah mengalami deflasi 4 kali berturut-turut. Hal ini lebih buruk ketimbang krisis tahun 98. Yang notabene ya, krisis 98 itu lebih parah, malah mengalami deflasi 1 kali per 3 bulan ya. Di tahun 2024 malah 4 kali berturut-turut selama 4 bulan ya. Buat kalian yang nggak tahu deflasi itu apa ya? Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa ya. Hal ini mungkin kedengaran baik, harga barang jadi murah, jadi masyarakat bisa membelinya. Tapi ini malah justru kebalikannya teman-teman. Masyarakat malah daya belinya menurun. Ini pasti cepat atau lambat akan mempengaruhi sektor lainnya gitu. Seperti bisnis pasti mengalami penurunan. PHK massal mungkin bisa terjadi gitu karena ekonominya nggak jalan, sumber pendapatan itu dari masyarakat menengah bawah justru, tapi malahan nggak bisa belanja. Ini salah siapa coba? Cobalah tanya kepada rumput yang bergoyang ya. Kalau keadaan ekonomi Indonesia seperti ini mulu ya, gimana gitu? Kemiskinan pasti meningkat dong. Kalau kemiskinan meningkat, apa yang terjadi? Ya pasti nggak bisa makan dan angka kriminalitas itu tinggi. Kalau angka kriminalitas tinggi, jadinya apa dong? Jadi ekonominya kacau. Setelah ekonomi kacau, apa yang terjadi? Aset investasi nggak naik-naik dong. Nggak ada yang mau investasi di aset high risk. Terus apa yang terjadi? Mantan dan Bitcoin gua nggak naik-naik bos. Ketika mata gak naik-naik, mantan gua nggak akan full gua. Kompleks sekali kan masalah ini kan. Cara penyelesaiannya gimana itu? Udah lah, pemerintah banyakin ngapain sih ngurusin negara kalau ini kan. Ujungnya juga korupsi. Gak ada bedanya mau dipimpin oleh siapapun ya. Kalau orangnya masih sering korupsi, apalah gunanya ya. Mending ya tuh pemimpin negara dijamal orang lewat, atau apa yang umurnya masih belasan tahun ya, atau enggak orang autis suruh mimpin negara ini jadi presiden. Gua yakin pemimpin presiden itu nggak ngapa-ngapain, itu aja di singgasana istana negara nggak akan mengubah 1% pun kehidupan orang paling miskin di Indonesia. Orang paling miskin di negara corona ini. Menurut gua lu harus follow diri lu sendiri gitu, tingkatin skill lo supaya gak jadi orang rata-rata. Pemerintah nggak akan bantu lu kecuali lu mafia kelas atas yang bisa suap pemerintah. Nah baru lu dibolusin jalannya gitu. Kayak Thomas Shelby ya. Thomas Shelby di film Peaky Blinders. Lu miskin, lu mau ngomong 1000 kata, bahkan 1000 kalimat pun gak akan didengar. Tapi orang yang punya 1 triliun, satu kata yang diucapkan mereka pasti didengar oleh tikus berdasi itu ya. Kalau negara Konoha mengalami deflasi terus menerus, makanya krisis kemungkinan besar akan terjadi. Kita memang gak bisa yang namanya menahan gempuran krisis ekonomi, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir ya yang namanya kerugian bagi diri kita sendiri. Lo bisa perhatikan di tahun krisis 98 ya, itu terjadi krisis hebat ya. Kemudian terjadi lagi krisis itu tahun 2008. Bahkan perusahaan besar banyak yang tumbang. Lalu ada krisis tahun 2020 nih yang baru-baru lo dan gua alami ya. Terjadi COVID-19, terjadi wabah penyakit dan PHK massal terjadi di setiap perusahaan. Bahkan ya ada perusahaan yang jatuh bangkrut. Coba kalian perhatikan setiap krisis ya, itu rentang waktunya sekitar 10 tahun. Coba kalian pikir krisis selanjutnya akan terjadi kapan? Coba, gua bakal kasih jawabannya dulu. Sini ya, kalian harus mikir dulu. 1, 2, 3. Apa jawabannya? Ya, kemungkinan ya 2030 akan terjadi krisis. Ya, mungkin tahun ini adalah pertanda kalau krisis ini akan terjadi gitu. Siapkanlah diri lu sendiri untuk menghadapi krisis. Masih ada 6 tahun lagi ya. 6 tahun lagi untuk ubah hidup. Menurut lu gimana solusinya? Gua tahu lu
goblok gitu ya. Nggak bisa cari solusi deh. Tanya persiapan lu itu apa dari krisis ini? Masih nggak ada juga ya. Ya udah lalu scroll TikTok sampai tamat ya. Lihat cewek cantik gitu ya. Itu kerjaan lu semua ya. Makanya hidup lu di situ-situ aja ya. Nggak ada perubahan sama sekali. Mungkin lu hidup di dunia ini sudah menghadapi banyak masalah gitu. Dan masalah yang lalu pun bisa dilewati tanpa memikirkan solusi ya. Dan kali ini resesi yang akan datang pasti bisa ya. Bisa mati ya. Mungkin itu sekian aja dari gua ya. Mungkin bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dulu dari like video ini biar gua semangat bikin videonya ya. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Netizen miskin.